Hayo, kalian lagi pada ngapain? Kita lagi baca buku sejarah kita kan? Tentang apa? Tentang masa Renaissance. Boleh nggak aku gabung? Ya udah, ayo sini dulu aja. Sabrina, bukannya baca buku malah joget-joget. Baca apa? Buku sejarah peminat Nah, lah. ini materinya tentang apa? Masa Renaissance. Ini tahu. Ya udah ini juga daripada di dulu. Oke. Kalian mau tahu lebih banyak tentang masa Renaissance? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan 4 materi yang akan disampaikan pada video kali ini. Adapun 4 materi tersebut adalah: pertama, 1. Dampak Eropa sebelum adanya era Renaissance. Yang kedua, faktor ataupun latar belakang yang menimbulkan adanya era Renaissance. Yang ketiga, tokoh-tokoh di era Renaissance. Dan yang keempat adalah dampak Renaissance bagi kehidupan dunia dan kehidupan di Indonesia pada saat ini. Renaissance adalah salah satu periode yang mencapai puncak tertinggi sekitar kurang lebih tahun 1500 atau pada abad ke-16. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya kelahiran kembali. Kelahiran kembali yang dimaksud adalah kelahiran kembali ilmu pengetahuan, seni, ataupun pemikiran-pemikiran gagasan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 1. Eropa sebelum munculnya abad atau era Renaissance. Ada 5 kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama, kondisi politik, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan biologis. Kondisi politik. Secara ilmu ataupun secara harfiah, raja adalah salah satu kekuasaan tertinggi dari salah satu negara. Tetapi nyatanya tidak begitu. Sebelum Renaissance muncul, raja-raja hanya sebagai juru selamat ataupun juru kedamaian. Tetapi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para bangsawan ataupun para gereja. Hal tersebut yang mendominasi adanya dominasi gereja pada saat itu. Kondisi politik tersebut menimbulkan adanya kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri, seperti kurangnya kebebasan dan harga diri yang rendah dari masyarakat itu sendiri, karena ilmu-ilmu di sana hanya dikumpulkan untuk akhirat semata. Dominasi gereja ini menyebabkan kreasi seni dan ilmu pengetahuan yang ada di Eropa pada saat itu hanya ditemukan untuk akhirat, sehingga keduanya tidak berkembang. Sebelum munculnya masa Renaissance, di Eropa berlaku sistem perekonomian tertentu. Namun sistem perekonomian ini hanya dikuasai oleh kaum bangsawan dan agama atau gereja. Hal ini menyebabkan masyarakat di Eropa pada saat itu kehilangan harga dirinya. Setelah itu, pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, Eropa dilanda sebuah wabah yang bernama wabah Black Death atau maut hitam. Wabah ini membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebabkan oleh lalat melalui perantara tikus rumah. Namun sayangnya, ada saja kalangan yang melakukan tentang wabah ini. Wabah Black Death ini menyebabkan perburuan dan pembunuhan kaum minoritas yang ada di Eropa seperti Yahudi, pengemis, pendatang, dan penderita penyakit lepra. Pada wabah ini menyebabkan masyarakat di Eropa melakukan hal yang tidak wajar atau di luar batas wajarnya. Apa pendorong munculnya
masih cetak. Yang kelima, adanya peristiwa Brexit. Yang keenam, jatuhnya Konstantinopel. Pahamnya rasionalisme membutuhkan penjelasan secara fakta-fakta yang menentang secara paham-paham yang ada di gereja. Terdapat beberapa tokoh pada masa Renaissance. Di bidang politik ada Nicolas Machiavelli dengan karyanya yaitu prinsip yang menjelaskan tentang politik, demokrasi, dan pedoman para diktator untuk menjalankan kekuasaan. Lalu pada bidang seni ada Leonardo da Vinci dengan lukisannya yang cukup terkenal yaitu Mona Lisa. Mona Lisa diambil dari kata Mona yang artinya dan Lisa adalah seorang bangsawan dari Firenze, Italia. Lalu pada bidang filsafat ada Jean Paul. Dia adalah seorang sarjana hukum dan Prancis pada masa Raja Henry IV. Dia juga seorang penulis yang berpengaruh pada demonologi. Lalu pada bidang astronomi ada Galileo Galilei. Ia seorang astronom, filsuf, dan fisikawan yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Dia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Dampak masa Renaissance bagi dunia yaitu satu, berkembangnya inovasi seni dan ilmu pengetahuan. Kedua, dalam bidang politik ditandai dengan pergantian kekuasaan dari feodal dan gereja menjadi monarki dan republik. Yang ketiga, adanya kebebasan individu dan manusia telah menggantikan Tuhan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang sosial budaya, yaitu munculnya sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah ideologi atau gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari politik. Maksudnya adalah agama dianggap sebagai urusan individu masing-masing. Lalu dalam ekonomi politik, para raja-raja zaman dahulu bekerja sama dengan para usahawan swasta untuk meningkatkan perekonomian negara mereka. Dalam perkembangannya, tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan sebuah negara ditentukan oleh seberapa besar aset yang mereka miliki dalam perdagangan global mereka sendiri. Dampak Renaissance bagi Indonesia yaitu berkembangnya teknologi di masa ini dengan adanya perdagangan online atau perdagangan internasional. Dan dari perdagangan tersebut banyak memunculkan pembisnis handal dan juga jenius di kalangan anak muda tentunya. Sekarang juga industri modern Indonesia memasuki 4.0 atau industri yang serba canggih dan mengikuti era zaman dan waktu. Di sisi lain, seperti pembelajaran online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dan dengan adanya pembisnis dari kalangan muda seperti kita akan meningkatkan kreativitas. Dengan kreativitas tersebut kita akan menciptakan barang baru dan juga akan menaikkan industri perdagangan Indonesia ke jenjang internasional juga. Nah, gimana? Kalian ngerti kan? Ngerti dong. Ternyata belajar sejarah tuh seru juga ya? Iya, seru banget. Nah, aku pengen tanya, tokoh favorit kalian siapa tuh? Kalau aku sih Leonardo. Kalau aku Galileo Galilei. Ih, sama aku juga suka. Kalau aku sih Jane Body. Nah, sini. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Like jika suka dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lebih banyak tentang masa Renaissance. Yuk kita eh